Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Septopis Vitasari dengan NIM 2024-03317, Prodi S1 Gizi dari Kampus Tikas Adila di Kota Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi narkoba dan bully dengan berita terupdate. Materi yang pertama adalah narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi persoalan serius dan rumit hingga saat ini. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat atau obat yang jika digunakan secara tidak sesuai dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, dan perilaku menyimpang. Dalam 10 tahun terakhir, kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba semakin meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penggunaan maupun pencandu serta makin banyaknya kasus kejahatan narkoba. Jaringan peredarannya pun semakin luas dan terorganisir. Contoh kasus terkini, sebanyak 3.200 remaja Indonesia terpapar narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, sebanyak 3.200 remaja berusia 15 sampai dengan 25 tahun telah terpapar narkotika. Kepala BNN menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor seperti ajakan teman sebaya, rasa ingin mencoba, dan lingkungan yang kurang mendukung menjadi pemicu utama. Untuk mengatasi masalah ini, BNN bersama berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, terutama di lingkungan sekolah. Selain itu, dukungan rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi fokus utama agar mereka dapat pulih dan kembali berfungsi secara sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga mental, dan juga mengancam masa depan pendidikan, karir, hingga keamanan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan melindungi generasi muda dari ancaman tersebut. Materi yang kedua adalah bully. Bully adalah bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar. Berbeda dengan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, atau aduan pungutan liar, bully dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menekan, mengintimidasi, atau merugikan korban. Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan bully secara fisik, seperti memukul atau menendang, sedangkan anak perempuan cenderung menggunakan bully secara emosional, seperti menyebarkan gosip atau mengucilkan teman. Namun keduanya sama-sama dapat menggunakan bully verbal, seperti mengejek atau menghina. Perbedaan ini lebih berkaitan dengan pola sosialisasi yang terjadi antara anak perempuan dan laki-laki. Salah satu kasus bully yang terjadi di SMP Negeri 3 Doko Blitar, Jawa Timur, di mana seorang siswa baru dikeroyok oleh puluhan siswa lain saat kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Korban mengalami trauma fisik dan psikologis akibat perundungan tersebut, menunjukkan betapa serius dan menyakitkannya dampak bully di sekolah. Dampak bully tersendiri sangat beragam, mulai dari gangguan psikologis seperti stres, depresi, hingga gangguan fisik. Korban juga seringkali merasa terisolasi, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bully bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri, sehingga menjadi masalah yang perlu perhatian khusus dari semua pihak. Untuk mengatasi bully, diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak. Sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bully yang tegas dan melibatkan guru serta siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Orang tua pula memiliki peran penting dalam mengawasi, membimbing, dan mendukung anak agar terhindar dari perilaku bully, baik secara sebagai korban maupun pelaku. Dukungan teman sebaya dan masyarakat juga dapat membantu menekan perilaku bully agar memperkecil kegiatan bully tersebut dengan cara beredukasi dan menanamkan nilai empati. Sekian pemaparan materi saya tentang narkoba dan bully. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.